Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita. Semua akan lucu pada waktunya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tertawa, karena tertawa itu menyehatkan. Dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment, supaya channel kita ini terus berkembang dan menginfokan kepada Anda tentang sesuatu hal yang lucu. Pemirsa, memang paling enak adalah kalau kita mengalami satu kegagalan dengan cara menunjuk orang lain dan mencari-cari kambing hitam. Ini yang sering terjadi, sikap tidak fair terhadap kehidupan kita ketika kita mendapatkan kegagalan di sesuatu, kita biasa melakukan tunjuk hidung orang lain atau mencari kambing hitam supaya kelihatan kita ini terzolimi, kelihatan kita ini dikerjain oleh orang lain. Padahal harusnya kita introspeksi terhadap diri kita sendiri sehingga kita bisa perbaiki. Ini yang kondisi terjadi saat ini ya, yang terjadi ketika Presiden Jokowi sedikit curhat atau sedikit mengatakan ketika di ulang tahun Partai Hanura yang ke-16 hari Rabu kemarin, bahwa ketika partai tidak lolos verifikasi di KPU atau koalisi partai untuk presiden tidak terjadi, maka paling enak adalah tunjuk hidung. Itu adalah kelakuannya istana Presiden Jokowi dan sebagainya. Ini yang diungkapkan. Tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur. Kekuatan besar ikut campur. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Ini kan total 100% urusannya KPU. Tapi ya kondisinya kita nggak pernah tahu ya kan, apakah itu benar atau salah ya kan. Tapi memang yang paling gampang menunjuk orang lain yang tidak sepaham dengan kita, sehingga itu menjadikan orang supaya punya empati kepada kita. Ini yang dilakukan oleh Partai Umat kepada Presiden Jokowi melalui Dewan Syuro-nya Bapak Amin Rais. Pemirsa, seharusnya memang kondisinya setiap partai itu harusnya ya kan, melakukan protes melalui jalur yang benar, yaitu ke badan yang sudah ditunjuk menangani pemilu. Ketika ada yang tidak sesuai maka bisa diprotes. Kalau misalkan kalau diputuskan untuk kondisi verifikasi ulang, ya di kondisinya akan terjadi seperti hal yang sekarang. Ketika Partai Umat melakukan protes, kemudian diminta untuk verifikasi ulang. Nah, ini seharusnya begini yang harus dilakukan, jalur yang benar, bukan terus kemudian main tunjuk orang lain. Kalau misalkan semua partai memenuhi syarat seperti partai-partai yang lain, itu juga kondisinya apa? Semua juga lolos ketika memang memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Kalau tidak memenuhi syarat kemudian tunjuk orang lain, itu namanya pengecut. Nah, ini yang harus kondisi kita lihat, ya kan? Terus kemudian untuk kondisi itu seolah-olah bahwa ini melawan antara kezoliman, sehingga dilakukan sampai dengan kondisinya apa? Urunan untuk melakukan protes, ya kan? Saweran untuk melakukan protes kepada rakyat. Ya, seharusnya apa? Seharusnya rakyatlah yang harus apa? Diberikan saweran. Jadi partai yang harus memikirkan rakyat, jangan suruh rakyat memikirkan partai. Ini yang kebalik-balik, dan lucunya di situ partai-partai itu, ya kan? Mudah-mudahan cepat selesai. Kalau memang tidak kondisinya sesuai dengan aturan dan tidak lolos, harus fair, akui gentle. Kalau memang kondisinya dikerjain, laporkan dan buktikan kalau itu benar. Kalau tidak, viralkan, sehingga nantinya apa? Sesuai dengan koridor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan suka mengkambing hitamkan orang lain, karena kalau Anda dijadikan kambing hitam, Anda pun pasti juga tidak suka.